Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, bersuka cita sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Firman Tuhan mengatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gembus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentak. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang memelihara kehidupan kita. Saya mau kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian ini.
bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu setia dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau beri bagi kami Bapa. Haleluya Yesus, Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebab atas kebaikan-Mu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Bapa. Sebab atas kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Tetap kita tinggal berdiri, kita mau memuji Dia, Roh Allah yang hidup di dalam kita, amin. Roh Kudus, Roh Allah bakar hati kami, bakar hidup kami, untuk kami memuji Tuhan. Bakar
firman-Mu yang semakin hari membuat kami semakin serupa dengan Engkau, Yesus. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan kehidupan kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Bapa. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Aku berlari kepada tujuanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi ku melupakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya amin. Sampai ketuhan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Firman-Mu, ya amin, Tuhan, jadi dalam hidup kami, Bapa. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya amin. Sampai ketuhan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya amin. Sumber kehidupan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Bapa dalam surga, itulah pujian kami. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun kadangkala kami gagal. Namun kadangkala Tuhan banyak hal yang menghambat kehidupan kami untuk berbuat baik. Karena itu Tuhan, kami rindu hari lepas hari kami senantiasa memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian yang kami naikkan kepadamu, yang memotivasi kami untuk senantiasa
memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siaplah hati kami, bejana kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan buka hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dan kami nikmati melalui firman Tuhan dapat memberkati kami, dapat memotivasi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, jamah hati kami Tuhan, sehingga berkat Tuhan kami dapatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan ini Tuhan. Mari Tuhan perlengkapi dengan hikmat Tuhan, agar setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh memberkati semua sidang jemaat Tuhan yang dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saat ini saya akan berbicara tentang penghalang antusias. Bulan ini kita berbicara tentang antusias, saudara. Saya percaya saudara atau jemaat di tempat ini pingin bersemangat, pingin bergairah untuk Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada begitu banyak kendala, ada begitu hambatan, ada begitu penghalang yang menghampiri kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terus menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan, saya percaya segala penghalang kita dapat atasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga ada banyak tokoh-tokoh yang gagal juga memelihara antusiasnya kepada Tuhan. Mereka gagal memelihara semangatnya, gairahnya kepada Tuhan. Mengapa saudara? Kita akan melihat ada tokoh di dalam Alkitab yang tetap menjaga antusias, ada juga tokoh yang gagal. Siapa mereka? Kita akan melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Kalau ada yang bawa Alkitab, kita dapat membaca bersama-sama dengan saya. Tetapi kalau ada yang tidak membawa Alkitab, bisa juga bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebabkan hatinya selalu Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirannya kepada Daud diperhitungkan. Mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 18, pasal 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mungkin Nathan bantu saya, ini laptopnya enggak. Puji Tuhan, terima kasih Kak Nancy. Saudara, kita lanjut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud merupakan Raja Israel pertama. Awal jabatannya dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Dia prestasinya banyak. Ketika berperang dengan bangsa lain, dia selalu berhasil. Namun dengan berjalannya waktu, apa yang terjadi? Saul mulai tidak taat kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dia menolak firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan meninggalkan dia. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita melihat dari Raja Saul ini, dan apa juga yang kita lihat dari kehidupan Raja Daud. Mereka sama-sama menjadi raja orang Israel.
Saul menjadi raja pertama orang Israel, Daud menjadi raja kedua orang Israel. Tetapi yang satu gagal, yang kedua dia terus menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Itulah Daud. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat Saul mengawali hidupnya dengan roh, namun mengakhiri dengan daging. Daud mengawali kehidupannya dengan roh, mengakhirinya juga dengan roh. Saul menolak firman Tuhan, Daud taat kepada Tuhan. Saul hidup jauh dari Tuhan. Kita melihat Daud senantiasa memelihara hubungan yang benar dengan Tuhan. Saul sangat membenci, mendengki, mendendam, dan ingin membunuh Daud. Dan kita melihat Daud sangat mengasihi, menghormati, dan memberi perhatian kepada Saul. Kita melihat di sini bahwa begitu ada perbedaan yang jauh antara kehidupan rohani Saul dan kehidupan rohani Daud. Saul menjadi orang yang gagal karena dia hidup jauh daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa penghalang dari antusias? Tentunya seperti saya sudah sampaikan tadi, saya percaya saudara pingin berkobar-kobar, pingin bersemangat. Kalau bisa setiap hari saya bersaat teduh, kalau bisa saya tiap hari membaca Alkitab, kalau bisa setiap hari keluarga saya melakukan mesbah keluarga. Tetapi kadangkala ada saja penghalang-penghalang dari semangat kita atau antusias kita kepada Tuhan. Saudara, yang pertama, kita melihat kepahitan dapat menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Saul membenci, bahkan berkali-kali dia merencanakan untuk membunuh Daud. Untunglah dia mempunyai anak yang baik yang bernama Yonatan. Sehingga Yonatan selalu memberitahu, karena Yonatan dan Daud adalah teman akrab, teman bersahabat yang baik. Sehingga dia selalu memberitahu kepada Daud, bapakku akan bunuh kamu. Kamu pergi dari sini, pergi ke gua Adulam. Nah, di sana saudara, si Daud melarikan diri. Setiap orang-orang terdekat daripada Saul memata-matain Daud, di mana keberadaan Daud. Selalu diberitahu oleh Yonatan. Luar biasa baiknya Yonatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat-sangat membenci. Saul sangat membenci sehingga dia mendengki, bahkan iri hati dengan keberhasilan Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepahitan dapat merusak hubungan Saul dengan Tuhan. Kepahitan juga dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu saudara, ada begitu banyak orang tidak bergairah beribadah kepada Tuhan. Karena kepahitan. Kepahitan dapat juga merusak jiwa seseorang, saudara. Saya mengenal seorang, dia seumur Nathan. Mamanya teman saya. Nah, waktu dia SMP, mamanya bilang sama saya mau sekolahkan anak saya di kampung halaman saya. Oh, bagus Bu, karena kakak saya itu kepala sekolah di tempat saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mamanya tidak tahu kalau anaknya sering dibully. Akhirnya anaknya lama-kelamaan karena sering dibully, akhirnya anaknya kepahitan dan mengalami gangguan jiwa. Sekarang saya dengar bahwa selalu setiap malam kami doakan anak ini. Setiap kami kumpul sama teman-teman, setiap jam 9 kami doakan. Saya dengar akan masuk rehabilitasi. Anak ini ketemu sama bapaknya aja nggak mau. Mereka dua bersaudara, adiknya juga ketemu sama adiknya, dia marah. Hanya yang bisa ketemunya mamanya. Di luar itu dia nggak mau. Kalau ada orang mendekat kepada dia nggak mau. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kepahitan jiwanya terganggu.
Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati jika kita memendam terus-menerus kepahitan. Itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Hubungan kita juga dengan orang lain terganggu. Saudara, banyak orang kepahitan. Saya juga dalam minggu-minggu ini, waktu lalu ketemu, minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya ketemu teman saya. Dia nggak harmonis dengan kakak iparnya. Sehingga membuat kakaknya iparnya bilang, jangan pakai dapur saya ya, jangan. Sehingga dia harus tiap hari beli lauk di luar. Aduh, pengeluaran saya jadi banyak. Terus kalau anaknya mau ngambil handuk, harus melewati kakak iparnya. Dia harus lihat-lihat tantenya itu. Ada enggak adanya, kalau enggak ada dia enggak. Dia sampai tunda mandi gara-gara melewati tantenya itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, parah. Ini kepahitan saudara, sehingga membuat segala sesuatu terhalang, membuat segala sesuatu dikorbankan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak juga suami istri berpisah karena kepahitan, gara-gara masalah kecil terus-menerus terjadi. Sehingga apa yang terjadi membuat banyak orang, banyak perkawinan yang tidak langgeng oleh karena kepahitan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kepahitan membuat orang menjadi tidak bergairah. Kepahitan membuat rumah tangga menjadi rusak. Kepahitan membuat hubungan kita dengan saudara kita terpisah. Hubungan dengan saudara kita mengalami masalah sampai tidak omongan. Banyak seperti itu. Diam-diam lewat. Dulu saya waktu masih di Manado, ada satu ibu, saya nggak mau ke gereja. Lihat itu dia, saya benci ibu. Aduh, saya bilang, kok kepahitan bisa dia nggak ke gereja. Nah itulah, ketika kita punya hubungan yang pahit dengan orang, sampai tidak ke gereja, sampai tidak mau melewati aja, tidak mau saudara. Inilah penghalang orang berantusias kepada Tuhan. Penghalang bagi kelanggengan hubungan kita dengan Tuhan juga. Mungkin sama suami istri, kita tidak semangat aja. Saya ya pernah dulu buka kartu ya. Awal-awal pernikahan kan mungkin seperti Pak Wadino sudah pernah sampaikan waktu beberapa minggu yang lalu ya. Memang mungkin penyesuaian ya, begitulah kalau awal-awal pernikahannya. Sampai nggak diam-diaman. Saudara kasih saya juga akhirnya lihat dia nggak semangat pelayanan, nggak semangat. Saya juga masak juga sampai tunda-tunda. Nah banyak hal yang dikorbankan. Nah saudara kasih Tuhan, karena itu saya berpikir, oh ternyata ya kalau memendam kebencian, kekecewaan sama suami, dampaknya anak sampai lapar karena saya tunda masaknya. Karena kan mikir, aduh kok seperti ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu juga pelayanan. Tapi sekarang saudara, 10 tahun ini saya melihat, saya sama Pak Wadino jaraknya, kalaupun ada selisih kami bisa atasi sendiri. Sehingga kalau dia pulang pelayanan, saya suka tanya, Pak gimana kabar pelayanan? Wah selalu yang membahagiakan, selalu pasti hal yang membanggakan saya. Wah pulang-pulang, ada orang percaya, ada orang yang dipambani bahasa Sunda atau dibaptis. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup tidak mengalami masalah atau kepahitan, suami bekerja dengan senang hati, dengan enjoy, istri juga mendidik anak-anak dengan baik, nggak masalah, kan contoh, jadi contoh. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu kepahitan menghalangi berkat Tuhan, bukan saja menghalangi tujuan hidup kita, menghalangi dengan Tuhan, tetapi baik berkat Tuhan selalu menghampiri kita. Amin. Yang kedua saudara, mindset yang salah. Saudara, dalam pikiran Saul saat akhir-akhir dia memimpin bangsa Israel, saudara, dia tahu bahwa dia akan tersingkir. Dia tahu bahwa Daud akan menjadi orang yang dipilih Tuhan menjadi raja. Sehingga satu ketika
dia pikirannya jahat kepada Daud. Dia bilang, Daud, suruh panggil Daud ke sini. Dia mengutus Daud untuk berperang dengan bangsa Filistin. Dan dia berkata bahwa Daud harus di bagian terdepan. Nah, yang ada di mindsetnya dia, Daud akan mati. Karena Daud yang memimpin. Kalau orang yang memimpin nggak mungkin di belakang ya, nggak mungkin di tengah-tengah, pasti di depan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Daud pergi membawa rombongan pasukannya untuk berperang melawan bangsa Filistin. Namun apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel menang. Dia membawa kabar baik kepada Saul, Raja Saul, kami menang. Oh, kaget. Raja Saul, kok menang? Padahal dia pingin Daud mati. Dia pingin bangsa Israel kalah supaya Daud mati. Tetapi ternyata Daud beserta bangsa Israel menang dalam berperang. Saudara, ketika juga Daud melawan Goliat, dia tidak melihat tubuh Goliat yang besar, tetapi dia melihat Tuhan yang besar dalam masalahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi mindset kita yang salah harus kita rubah. Mindset yang salah, seorang yang memiliki mindset yang salah akan mempengaruhi semangat dan gairahnya. Salah satu contoh, tidak mungkin dia berhasil, nggak mungkin dia sukses, tidak bakal dia menang. Saudara, minggu yang lalu saya memuridkan seorang ibu muda. Karena saya lihat dia di statusnya WA, dia selalu sama-sama dengan saudaranya. Kebetulan minggu yang lalu, hari Sabtu minggu lalu saya pemuritan mereka, saya bilang, bisa enggak kamu PI itu saudaramu? Wah, nggak bakal tante, kok nggak bakal? Karena dia pacaran sama orang fanatik, jadi nggak bakal tante. Nah, kata-kata begitu, kata-kata seperti ini menurunkan semangat ya. Ketika saya dengar, wah, yang tadinya semangat langsung hati saya ciut mendengar nggak bakal. Ada juga kata-kata nggak mungkin. Ya pasti nggak bisa. Nah, kata-kata seperti itu membuat orang nggak semangat, nggak bergairah. Saudara, saya ingat dengan, mungkin saudara juga menonton baru-baru ini waktu Olimpiade di Tokyo, pasangan ganda putri menang ya. Mungkin yang suka menonton bulu tangkis pasti tahu siapa mereka. Dia adalah Gracia Poli, dia seorang anak Tuhan, dan Apriani. Nah, mereka Pak Agung sebagai ketua PBSI tidak mengunggulkan mereka. Yang mereka unggulkan si Kevin sama Markus Gideon. Yang dua itu mereka unggulkan, yang dua ini enggak. Mungkin sekian lah. Tetapi apa, mereka berjuang terus sambil berdoa. Kebetulan suaminya anak Tuhan yang rajin berdoa, terus bawa dalam doa. Sehingga apa yang terjadi? Menang. Dan mereka mendapat, kalau dihitung-hitung mendapat 20 miliar menurut informasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang semangat menepis mindset yang salah. Mari kita saksikan video ini. Ganda putri Jepang Yuki Fukushima dan Sayaka Hiroka drop shot menjelang dan netting terbukti mampu menyulitkan pasangan Jepang dan menutup game pertama dengan kemenangan Indonesia 24-22. Di babak kedua, Jepang tiba-tiba memberikan tekanan untuk Indonesia. Gracia dan Apriani dibuat menyerah dengan skor 21-13 setelah Jepang menghantamnya dengan smash bertubi-tubi. Namun di babak ketiga, pemirsa, rally panjang dari pasangan tuan rumah mampu diladeni dengan baik oleh Gracia dan Apriani. Menggunakan sisa-sisa tenaga, Indonesia berhasil menumbangkan ganda putri peringkat 1 dunia itu dan keluar sebagai juara grup A Olimpiade Tokyo 2020. Ya, mereka memang nomor 1 dunia dan kita memang sebelumnya memang kita sering kalah sama mereka.
Tapi biar bagaimanapun kita mau ambil spot 1 untuk jadi juara grup, sehingga kita mau semangat gitu untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan puji Tuhan kita bisa lolos dulu. Ya. Match point. Accuracy point. Wah, rata kau. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kata yang Simanjunta ya, Simanjunta ya, salah satu presenter terkenal. Dia bilang tidak ada perkara yang mustahil. Kata Grecia, puji Tuhan. Ranking 1 dikalahkan, saudara. Seperti saya melihat waktu wawancara waktu yang lalu, mereka bilang ketika diwawancara siapa lawan-lawan Grecia dan Apri yang sangat ditakuti dan selalu kalah Jepang. Tetapi kita melihat sendiri ya bagaimana mereka menang. Saudara, ini mindset yang benar. Ketika orang punya mindset yang benar, ada satu gairah semangat dalam kehidupannya untuk terus berkarya, untuk terus hidup semangat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, kecemasan dan ketakutan. Penghalang yang ketiga adalah kecemasan dan ketakutan. Saul adalah seorang yang takut dengan jabatannya tersingkir oleh Daud. Ketika dia tahu bahwa Tuhan gak berpihak lagi kepada dia, maka dia mulai gelisah. Dia mulai cemas, dia mulai takut, gak karu-karuan lagi di dalam hatinya. Wah, dia kehilangan arah. Dia tertekan. Saudara, Saul juga takut karena Daud lebih populer dan berhasil dibandingkan Saul. Kita melihat tadi pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 18 ayat 8-9, di mana sekelompok wanita Israel berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Wah, dia tersinggung dengan ungkapan sekelompok wanita yang kata-katanya membuat dia tersinggung. Dia takut, saudara. Takut terhadap Daud membuat jiwa Saul depresi dan kehilangan harapan dan arah. Pada akhirnya Saul pergi ke perempuan Endor. Kita tahu bahwa di dalam 1 Samuel pasal 28 menceritakan Saul pergi ke perempuan Endor. Dia bertanya-tanya kepada perempuan Endor, bisa enggak saya melihat arwah Samuel? Saya ingin berbicara kepada dia, padahal Samuel sudah meninggal, dia ingin. Nah, ini suatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ketika orang sudah tahu kebenaran tetapi pergi ke paranormal. Ketika orang sudah tahu akan Tuhan Yesus berkuasa tetapi dia pergi ke dukun. Nah, ini yang terjadi bagi Saul. Dia meragukan kuasa Tuhan sehingga dia pergi ke arwah. Akhirnya yang muncul siapa, saudara? Mungkin ada yang tahu. Yang muncul yang menyerupai Samuel, tetapi bukan Samuel, tetapi iblis. Nah, saudara, inilah akhirnya dia pulang dengan kecewa karena si paranormal bilang dia ungkit segala kelemahan. Dulu seakan-akan itu benar loh. Dia dulu memang si Samuel tegur saya, dia selalu ngomong kalau saya itu bersalah di hadapan Tuhan. Kok tahu ya si paranormal itu? Wah, dia anggap itu betul. Padahal suara iblis yang memakai si imam Samuel. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kecemasan dan ketakutan tidak akan membuat kita bergairah dan semangat. Itu penghalang, saudara. Takut boleh, itu manusiawi. Tetapi jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Bahayanya ketakutan. Kita melihat di sini bahwa Saul
pada akhirnya tertekan jiwanya. Seperti contoh anak tadi, dia akhirnya depresi berat karena Tuhan gak mau lagi mendengar doanya. Tuhan katakan kamu sudah durhaka di hadapan Tuhan. Akhirnya dia sampai akhir hidupnya, hubungannya dia dengan Tuhan tidak pernah diperbaiki. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, karena itu hiduplah dalam hati yang tidak takut, tidak cemas. Sehingga apa yang kita lihat, kita melihat kebesaran Tuhan ada di sana. Pertolongan Tuhan ada di sana ketika kehidupan kita tidak takut. Langkah-langkah mengatasi, selanjutnya langkah-langkah mengatasi penghalang antusias. Kita harus patahkan. Kita harus hidup berserah kepada Tuhan. Ada langkah-langkah mengatasi penghalang. Apa itu? Kita melihat yang pertama, terus bergantung kepada Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 2. Mungkin tidak asing lagi di telinga saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat dengan Tuhan ada perlindungan. Hanya dekat dengan Tuhan banyak jalan keluar. Seperti lagu Angel Peters. Kau selalu punya cara untuk menolong. Banyak cara, saudara, kalau kita bergantung kepada Tuhan. Banyak jalan keluar kalau kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan menemukan jalan keluar. Tidak mungkin kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara, Daud senantiasa bergantung kepada Tuhan. Walaupun juga Daud diperhadapkan dengan banyak masalah. Daud seperti kita juga sering mengalami hal yang buntu pikirannya. Tetapi yang istimewa daripada Daud ini, dia selalu menghampiri Tuhan. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Ketika dia salah, dia datang kepada Tuhan. Kesalahan Daud juga fatal, saudara. Seperti waktu lalu Pastor Rosi katakan bahwa dia pernah melakukan kesalahan, mengawini istri orang, Batseba. Nah, itu juga fatal. Tetapi saudara, dia selalu meminta ampun kepada Tuhan sehingga masalahnya dapat diselesaikan bersama Tuhan. Saudara, orang yang bergantung kepada Tuhan akan menemukan banyak cara untuk Tuhan bekerja dalam setiap masalah kita. Yang kedua, terus mengevaluasi diri. Saudara, hidup itu ada begitu banyak orang. Mungkin sudah dikunjungi oleh Pastor Richard, Pastor Rosi berkali-kali, tetap saja nggak beribadah, tetap saja nggak datang di persekutuan, tetap saja nggak datang beribadah. Orang seperti ini tidak pernah mengevaluasi diri. Orang yang mengevaluasi diri selalu memikirkan, saya selalu mengevaluasi diri. Bukan saja perusahaan yang mengevaluasi atau pelayanan seperti di Pari itu selalu ada evaluasi. Setiap bulan, setiap setengah tahun, setiap tahun ada evaluasi, menurun atau meningkat. Begitu juga gereja kita juga setiap, makanya ada revitalisasi. Ketika direvitalisasi, menurun nggak setiap tahun ada, atau setiap setengah tahun ada evaluasi, menurun nggak, ada pertambahan jiwa nggak. Nah, dalam juga kehidupan pribadi kita, mengevaluasi diri itu penting. Mazmur pasal 26 ayat, saya buat catatan di sini karena saya tidak membawa Alkitab. Saya akan membaca firman Tuhan ini di dalam firman Tuhan Mazmur 62 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepadamu dan aku hidup dalam kebenaran. Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan
Ini merupakan ayat-ayat mengevaluasi diri. Saudara, kalau kita ngomong evaluasi diri, kita kebablasan. Nggak ibadah pun 1 tahun kita nggak rasa apa-apa, biasa aja. Padahal selalu dipelihara Tuhan. Coba kalau Tuhan kayak pikiran manusia, kamu nggak setia, biar kamu celaka. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan masih ada kasih karunia, tetapi kita tidak pernah memikirkan betapa Tuhan hebat. Setiap hari Tuhan kasih nafas. Adakah kita di dalam setiap hari mengevaluasi diri, aduh Tuhan, ternyata saya masih bisa bernafas, ternyata saya masih bisa hidup. Coba ada seperti ada seorang istri pejabat, hanya tidur nyenyak ngorok, ternyata meninggal. Ada juga teman saya di Semarang, kakaknya, padahal dia nggak sakit, Bu, hanya ngorok, tidur nyenyak. Pagi dibangunin sama saudaranya, dibangun, kok nggak bangun, dia telepon teman saya di Bogor, tuh kok kakak kok nggak bangun ya Mbak, kok nggak bangun, cobalah bawa aja ke dokter, kalau nggak bangun ternyata dokter bilang udah meninggal tadi malam, hanya ngorok saudara. Karena itu saudara, pentingnya mengevaluasi. Kalau tidak mengevaluasi, kita tidak pernah mengucap syukur. Kalau kita tidak mengevaluasi diri, kita tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan bersemangat. Amin. Perlu mengevaluasi diri. Jangan kita kebablasan. Bertahun-tahun ke gereja, enggak apa-apa. Aku nggak rasa apa-apa, biasa aja. Tuh juga Tuhan berpihak ke saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan perlu mengevaluasi. Raja Daud aja raja yang besar, raja yang populer, tapi dia selalu terus mengevaluasi diri agar dia tetap memiliki gairah dan semangat. Amin. Selanjutnya saudara, ketiga, memiliki kesadaran untuk menolong dan ditolong. Saudara, di dalam setiap komunitas, baik komunitas di gereja, komunitas mungkin kita punya komunitas di luar sana, kayak saya selain di gereja saya juga punya komunitas ibu-ibu pari. Nah saudara, kita sadar bahwa kita perlu ditolong dan menolong. Jangan hanya ditolong saja, tapi ada juga baiknya kalau kita menolong orang. Kita perlu mendukung orang, kita perlu memotivasi orang, kita perlu mendoakan orang sehingga orang tetap semangat. Amin. Perlu ditolong dan menolong. Begitu juga orang ditolong, jangan diam aja, tetapi terus terbuka. Banyak orang, Bu, ada masalah nggak? Enggak. Padahal selalu ngelamun. Tetapi ketika ditanya, Bu, ada masalah nggak? Apa saya perlu bantu? Enggak apa-apa, baik-baik saja. Nah saudara, orang yang seperti ini, ada orang-orang yang tidak mau ditolong, tapi orang yang mau ditolong selalu terbuka. Bila perlu Pak Richard, saya punya masalah, perlu terbuka sama gembala sidang, perlu terbuka kepada sesama jemaat, sesama anak Tuhan, sesama di mana kita komunitas kita bertumbuh. Perlu ditolong dan menolong sehingga ada satu semangat. Mengapa banyak orang-orang Kristen tidak semangat di dalam Tuhan, tidak bergairah, tidak berantusias? Karena tidak memiliki kesadaran untuk menolong dan ditolong. Penting loh saudara. Jangan kita biarkan ketika orang-orang gak ke gereja berminggu-minggu kita diamin, biarinlah, masalah dia, bodoh baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bagian orang-orang yang tidak mau menolong. Tetapi ketika kita mau memiliki kesadaran untuk menolong dan ditolong, maka saya percaya gereja ini akan menjadi besar. Amin. Gereja akan bertumbuh, bukan hanya pribadi kita aja yang bertumbuh, tetapi gereja juga akan bertumbuh karena di dalamnya ada orang-orang yang saling menolong dan ditolong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap penghalang di dalam kehidupan kita mau antusias. Tetapi ada saja penghalang yang kita
rasakan, yang menghampiri kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa ketika kita menyerahkan segala penghalang itu kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja lebih banyak di dalam kehidupan kita. Ketergantungan kita dengan Tuhan sangat menentukan semangat kita di dalam Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, teruslah bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama, kita nyanyikan. Mungkin bisa ditampilkan. Saya minta selanjutnya Pak Pastor Richard berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mungkin bisa ditampilkan lagunya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor Marta. Kami berterima kasih bahwa Engkau tetap selalu mengingatkan kepada kami untuk kami tetap di dalam Tuhan. Karena ketika kami tetap di dalam Tuhan, artinya adalah inteos. Kami di dalam Tuhan, inteos. Akhirnya kami dalam Tuhan. Kalau kami dalam Tuhan, kalau Yesus ada dalam hidup kami akan tetap antusias, kami akan tetap bersemangat, kami tetap mempunyai pengharapan, kami tetap mempunyai kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, akan berlari dan tidak akan menjadi lelah, dan berjalan dan tidak akan tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu termeterai dalam hati kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu bersama dengan pelayanannya, bersama dengan keluarganya, dan diberkatilah kami semua. Di dalam dan di atas nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita semua akan hidup antusias di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kemudian mengingat beberapa minggu lagi kita akan memasuki Natal Bapak Ibu Saudara, dan gereja kita pada tanggal 25 dan juga 26 kita akan mengadakan ibadah Natal di tempat ini. Tanggal 25 itu 3 kali ibadah, dan tanggal 26 seperti biasa karena tanggal 26 hari Minggu. Nah, dan untuk Bapak Ibu Saudara meramaikan mengisi acara Natal kita
kita ada penampilan spesial. Penampilan spesial ini akan diisi dari komisi dan juga KKA. Jadi bagi ketua-ketua KKA, ketua-ketua komisi yang akan mengisi penampilan spesial harap memberitahukannya kepada Bapak Gembala. Dan kemudian dihimbau kepada kita semua yang akan melakukan latihan-latihan dalam acara Natal kita ini, diharapkan Bapak Ibu Saudara melakukan latihan itu di luar hari Minggu. Bisa hari Senin sampai hari Sabtu misalnya, jangan hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Atau di dalam KKA masing-masing, dalam hari ibadah KKA masing-masing. Itu saja Bapak Ibu Saudara, dan kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima warta Jemaat secara online, harap Bapak Ibu Saudara memperhatikan warta Jemaat dengan baik. Karena di dalam warta Jemaat, di sana ada banyak sekali pengumuman dan juga ada petugas-petugas siapa saja yang akan melayani minggu berikutnya. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita akan berdoa. Sekalian KKA Ciaul Ciberem mempersiapkan diri untuk menampilkan penampilan spesial. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi setiap kehidupan kami. Kami mau mengaku di hadapan Tuhan saat ini kami ada, kami duduk, bahkan kami berdiri di tempat ini. Itu semua bukan siapa kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, kami bisa, tidak Tuhan. Tetapi itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itu semua karena kasih Tuhan yang Tuhan selalu beri dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapak, kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau beri persembahan untuk Tuhan. Kami mau beri persembahan pembangunan untuk Tuhan. Bahkan mungkin ada yang di antara kami ingin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati semuanya itu. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau Allah Roh Kudus akan memberkati setiap usaha kami, bahkan keluarga kami yang ada bersama kami atau yang jauh dari kami juga Engkau Allah akan berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kita mengucapkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami ingin selalu memuliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung-ujung bumi, menyukakan hati Tuhan ketika semua umat Tuhan menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka di dalam Tuhan. Kami menyambut kedatangan-Mu, kelahiran-Mu Tuhan di dalam bulan Desember ini. Kami menyambut dengan hati yang terbuka. Kami menyambut dengan hati yang kudus. Kami menyambut dengan hati yang gembira dan hati yang tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Diberkatilah semua sidang jemaat-Mu untuk menyambut bulan Natal Tuhan pada bulan Desember ini. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kesehatian, mereka dicukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Mereka bersatu hati bersama keluarga dan jemaat Tuhan untuk menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami menyambutnya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami. Dan Engkau ada di dalam hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah sidang jemaat-Mu dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala usaha dan pekerjaannya, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pancarannya, sekolah pernikahan, karir, sekolah pernikahan kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh pikiran kami diberkati oleh Tuhan. Berikan ide-ide pemikiran yang pintar, yang cerdas kepada kami untuk mengembangkan usaha pekerjaan kami, untuk menyatukan hati kami bersama-sama melayani Tuhan dan bersama dengan keluarga di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga.
serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.